Alhamdulillah, syukurillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Layah Astagfirullahaladzim, amma ba'du. Yang terhormat Direktur Pontren Darul Ulum, yang saya hormati Kepala MA Muhammadiyah Rinal Jirom, Ustaz Jasmati SPD MPD. Amin. Amin ya Rabbal. Insyaallah. Kemudian juga Dr. Andes Haji Bambang Yuntono. Amin. Yang saya hormati juga Pak Kiai Haji Sarhali yang senantiasa istiqomah di jalan Muhammadiyah dalam berdakwah sebagai mengemban risalah Islamiyah, serta rekan-rekan ustadz-ustadzah yang luar biasa yang dirahmati Allah yang saya hormati. Izinkan saya menyampaikan ya sharing-sharing lah. Kalau bahasa resminya ya pembinaan, kalau bahasa sederhananya ya kita sharing, saling mengisi, saling menerima, saling memberi. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis. Nah, Pontren ini kan harusnya membina dari PP gitu ya, dari PP ketua Itmam atau ketua apa itu sekarang forum LP2M ya, Pak Maskuri. Nah, kalau saya lebih banyak namanya itu ke Maskurnya Pak Ali. Iya. Jadi Maskur Ihsan, karena bapak saya 20 tahun gak punya anak, kemudian lahir saya, jadi sangat senang begitu punya anak. Maka kemudian setelah konsultasi dengan para kiai diberi nama Maskur Ihsan. Kayaknya gitu ya, saya tidak tahu. Itu kayaknya dulu namanya dari bapaknya Pak Maskur kayaknya. Bapak saya dulu sering ke sana. Nah, kalau Ihsan kan sudah tahu semuanya ini ya, ustadz-ustadzah. Saya juga dulu pernah ngaji ke bapak saya, tahu Ihsannya dari bapak saya itu. Al-ihsanu anta'budallah ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu wa innahu yaraka. Itu pas ada di Arba'in Nawawi itu di mana ya Tad ya? Ya, saya dulu ngaji beberapa hadis saja itu pakai bahasa Jawa. Hadis Arba'in ada ya, di awal-awal itu kelihatan. Ketika akhirnya nganil Islam, akhirnya nganil iman, akhirnya nganil ihsan. Sadaqta ya Rasulullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, ustadz-ustadzah yang dirahmati Allah. Jadi untuk majelis Cikdasno dan Muhammadiyah pada umumnya mulai sekarang kita akan kencang kita. Dan saya sudah mengawali kemarin rakor malam-malam, Pak. Rakor malam di mana di Masjid Nikmatul Ittihad. Alhamdulillah semua kepala hadir. Memang sudah saya tekankan, Kak, tidak boleh diwakilkan. Karena kalau ada rakor kepala itu tidak boleh diwakilkan. Namanya rakor kepala ya, kepala madrasah, kepala sekolah. Hadir termasuk beliau Pak Ustadz Jasmati gitu. Saya ngundang Pak Arif Jasmati kok angel ya, pengennya Ustadz baik, luar biasa. Mudah-mudahan senantiasa diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala. Sangat sayang kepada Ustadz Jasmati. Senang saya dapat santrinya, saya tambah senang saya. Ya semangat meskipun saya ngantuk nyupir di tol sampai ke mana Banten apa ya, Serang gitu. Termasuk perjalanan saya paling jauh itu di samping Ngetan itu sampai ke Blora pernah gitu. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, jadi ini
Muhammadiyah kita sekarang khususnya di Majenang kita perlu kencang, ya sedikit kencang, mungkin tidak kencang sekali. Berangkat dari kepalanya dulu, nanti rakor kepala tiap bulan, jadi nanti yang tidak berangkat kegiatan akan dipantau. Nanti saya sudah minta tolong Pak Suwaji dan Pak Sento nanti khusus menangani sing rewel-rewel atau yang mungkin ada sesuatu yang di luar keinginan kita. Nah ini diantaranya. Kemudian yang berikutnya ini harapan saya kepada Darul Ulum ini ke depan, Pontrenmu Darul Ulum, kebanggaan kita, kebanggaan Majenang, kebanggaan Muhammadiyah Kabupaten Cilacap untuk sekarang. Ini terus berbenah, terus kita ini meningkatkan segala sesuatunya. Tadi sudah banyak disinggung oleh Ustadz Ali Syabana, SE MM apa MPD? MM. Ya minimal S2 lah kita ini. Ini pinggir saya mau S2 apa enggak ini? Kalau ini kan udah itu sudah ya. Ini harus digiatkan. Kalau bisa nanti kedepannya ya diperbanyak S2-nya. Syukur ada yang bisa S3, doktor kan mandan keren. Kepala MA Muhammadiyah Majenang siapa? Dr. Jasmadi. Itu orang tua ngasih nama pendek itu karena dengan harapan nanti mendapat banyak gelarnya. Jenenge cintok lah gelare kan angel. Ya lumayan sih wisana ngarepe kangaring masyarakat dari Muhammadiyah Ustaz Nurine wisana SPD. SPD nggih. Oh masih SPDI ya. Nah, besok tambah MPD dilemaning dari doktor, amin ya robbal. Nek niat insya Allah bisa, tapi nek orang niat angel ya. Kudune sing di dokter di kowe Nailufar. Nah, tapi anuran niat ki. Nailufar. Dokter Nailufar wis cocok ya termasuk. Amine karo mlaku aja main mandek ya ora dadi. Ora imbang antara doa karo ikhtiar kuwi jenengane. Iya. Kepengen naik haji, orang anak usaha, orang anak doa. Ya, kepengen drop. Ya nyepedakan usaha itu kan. Manjada, wajada. Wis kembali ke Darul Ulum. Maka untuk kedepannya ini kita tingkatkan lagi segala sesuatunya, baik dari khususnya Sarpras memang yang cukup ini kita jadi bahan pemikiran ya. Ini sekarang lebih banyak sekolah yang kurang ruangan. Saya malah senang daripada kurang murid, ya. Mending kurang ruangan, kurang murid tambah mumet maning ya sikit ya. SMK kurang, Darul Ulum kurang, kemudian MI juga kurang itu. MI besok mau masuk, sekarang belum ada gedungnya. Kalau melaku lah. Soalnya kemarin yang rencana mau dibangun itu 2 lantai, yang masjid dan ruang itu ketabrak pandemi, nggak ada kabar sampai sekarang gitu. Jadi ini nanti untuk kedepannya ini kita tingkatkan terus. Ini sudah pembenahan ruang ini, alhamdulillah tahun kemarin ini ya, masih ingat di peletakan bata pertama kepala kemenang misalnya sini ya, alhamdulillah ini sudah. Nah besok kita tingkatkan kembali dan tingkatkan kembali terus sampai dengan nanti ini menjadi pondok yang terbaik khususnya di Banyumas Raya inilah. Karena sudah mulai Cangcut Tali Pondok, Ponpes Hamka. Ini udah mulai ngebut itu Ustadz Habib Ghazali sekarang. Itu udah mulai. Terus juga Ponpes Anur Cimanggu. Kalau Dungrujak kelihatannya belum begitu ini ya. Nah ini Fastabikul Khairat. Kita sudah lumayan alhamdulillah ini menjadi yang terbaik di Muhammadiyah Kabupaten Cilacap. Saya juga sedih kemarin juga ketika dipanggil oleh Pak Iwan Pak Rizdi ya, MTS Muhammadiyah itu ya, MTS Muhammadiyah Cilacap kota ya, itu ternyata santrinya siswanya itu berapa Mas, ada yang tahu? Nah itu kan mengenaskan sekali, ngisin ya. Sebenarnya kita ini bisa mencari, yang penting kita pelayanan ya, pelayanan. Kalau bisa paling gampang itu dengan prestasi, satu prestasi.
Nah ini sudah dijawab oleh Ustadz Jasmadi dan teman-temannya dengan banyaknya piala, nanti mungkin orang muat ya. Ini prestasi. Pamerna kepenak sih, ini prestasi. Jelas orang akan ngomong pada ngerti. Oh ya hebat. Yang kedua itu pelayanan. Jadi orang dilayani dengan sepenuh hati. Saya pernah ada orang datang itu nanya tentang sekolah yang bisa memantau 24 jam. Jadi anak itu terkendali oleh gurunya selama 24 jam. Ya saya lagi bertanya-tanya arahnya kemana. Contohnya gimana Bu? Misalnya dia dipantau sholat tahajud enggak, sholat duha enggak, sholat 5 waktunya terpantau oleh orang tuanya, terkoneksi oleh guru atau wali kelasnya, atau ustadz-ustadznya. Ya kita belum bisa ya memantau ya. Kalau yang belum mondok ya sebatas kita masuk, ataupun kalau yang mondok mungkin sudah ada jawabannya. Ini di SD di MI kita juga belum bisa yang demikian itu. Bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah, maka kedepannya ini mudah-mudahan Ponpes Darul Ulum terus berbenah menjadi ponpes yang kian maju dan menjadi pilihan utama bagi masyarakat di Majenang, khususnya di Kabupaten Cilacap umumnya, di Indonesia lebih umumnya. Jadi ini menjadi incaran bagi lulusan SDMI. Insya Allah nanti kedepannya kita, dan sekarang juga sudah, karena terbukti sudah 70 lebih ya yang daftar. Terakhir berapa itu Pak Bambang yang MTS? 86. Wah 86, luar biasa ini. Sisi kok kalah MTSL Bayan, MTS PP kok insya Allah ya. Karena di antara ya, bukan satunya, di antara sekolah yang hebat itu karena dia diminati, karena banyak yang daftar di antaranya. Mungkin nanti suatu saat nolak itu, mualimin, mualimat itu kan sudah nolak. Kemudian pondok MPS juga itu sudah nolak. Nah ini suatu saat mungkin kita dapat ada semacam apa itu namanya ya Ted ya, bisa meneruskan ke Mesir, karena sekarang kita baru beberapa madrasah sekolah di Muhammadiyah se-Indonesia ini yang punya istilahnya seperti apa ya namanya, seperti tim daurah, ada lisensi semacam itu untuk bisa meneruskan ya dari situ, termasuk dari mualimin ya, mualimat itu. Ini adik saya juga nggak tahu keputusannya gimana. Terakhir kemarin dia dinyatakan diterima di Kairo, itu anaknya Rosid itu, muridnya Pak Bambang itu. Diterima di UGM, terus diterima di UIN. Terakhir ngabari saya, kalau saya langsung ke masjid, tapi rupanya karena perempuan masih mikir-mikir ya, saya serahkan kepada orang tuanya. Saya nggak bisa ngasih banyak ngomong ketempuan gitu. Ya, masalah. Ini nanti kedepannya Darul Ulum bisa demikian, harus percaya diri. Jadi begini, orang menang itu tidak harus banyak. Oke? Kalau kita itu menang nunggu banyak, kita nanti akan ketinggalan. Dulu zamannya Nabi Daud itu kaitannya dengan itu kan ada Firaun Allah. Mohon disimak, saya dikoreksi mau ada yang salah. Kemarin saya menyampaikan ada satu huruf yang salah itu. Kamin fi'atin qolilatin gholabat fi'atan kasirotan biiznillah. Makanya Ustaz Jihad ya. Nah, ini berapa banyak golongan yang sedikit bisa mengalahkan yang banyak atas izin Allah, atas kehendak Allah. Jadi di mana-mana Muhammadiyah sedikit. Kecuali mungkin di komplek-komplek tertentu kauman misalnya, nakono mayoritas Muhammadiyah, bahkan masjid kauman itu banyak dikelola oleh Muhammadiyah. Tapi di tempat-tempat yang lain yang namanya Muhammadiyah ya mesti minoritas kebanyakan. Di mana-mana itu. Tapi ini bisa dibalik, nanti bisa menjadi mayoritas. Yang penting apa? Semangat. Kalau kita sendirian di mana-mana ya apa-apa. Kita berdakwah gitu.
Maka kita ini jangan putus asa karena sedikit, karena dewekan, karena langka batire, karena orang bisa, karena orang pintar dan sebagainya. Jangan pesimis. Saya sering menyampaikan kepada teman-teman, wong pinter kalah karo wong sregep. Niku. Wong pinter kalah karo wong sregep, nek wong pintere ora sregep. Tapi nek wong pinter sregep ya wis ora ana lawan. Wong pinter kalah nang wong sregep kalah nang wong nekat. Wong nekat kuwi gelem. Wong sregep ronda tapi ana maling nekat anu gelem kalah. Nah, tapi nek wong sregep iki ana nekat ya sedhi kalah sing nekat tok. Ini dan seterusnya. Yang nanti pada akhirnya yang bisa mengalahkan semuanya adalah orang-orang ikhlas. Nah ini Bapak Ibu saudara sekalian, sebagai motivasi, maka kita yang dimanapun berada itu jangan pesimis. Jangan pesimis apa? Jadi warga Muhammadiyah. Jangan pesimis kita. Jadi warga Muhammadiyah itu harus bangga. Saya misalnya di Kemenang orang sini-sini nunjuk nama Muhammadiyah lah. Gak usah malu-malu lah, mau ketonang Muhammadiyah, bukan orang ngaruh. Nah ini, ya kita di mana-mana menunjukkan ke Muhammadiyahannya. Nanti mulangnya MTS Muhammadiyah, nanti mulangnya nang kono lah, karena nanti nang Cipancur, Kencur nanti sih nang apa sekolahnya lah anu kae lah, olah ngel temen gerem MTS Muhammadiyah misalnya, bangga. Lah nek ora bangga sekolahnya dhewek sing kepriwe ya lucu. Guru MTS Muhammadiyah ora tau nge-share tentang Muhammadiyah, ora tau nge-share tentang MTS Muhammadiyah, lucu lah. Ya minim-minimnya nge-share apa formulir pendaftaran apa-apa tentang MTS Muhammadiyah misalnya atau Darul Ulum lah. Kecuali orang bisa HP-an ya maklum lah, HP ini jadul, orang bisa nggawe status. Nggawe status, aku mau nembe dikirimi guru Muhammadiyah nggawe status Idul Adha kon melu pemerintah. Lho padha luput. Aduh. Antek omahe anu wis pindah P3K. Aduh. Nek aja tak panggil nyolah. Ya, paling dijapri engko lah. Aku nggenana wong tapi wong anu ana laporan yang jane yang kon. Walah itu ya. Luput ya iki. Nge-share Idul Adha kon melu pemerintah. Ya minimal menang lah ya. Menang. Nih, saya mau menyampaikan, ini sudah saya tadi screenshot, maka tadi saya sambil nyari-nyari. Saya yang bertanda tangan di bawah ini mengajukan permohonan menjadi anggota Muhammadiyah. Saya menyatakan sanggup dan bersedia untuk bukti sampeyan sing wis duwe kartu Muhammadiyah. 1. Tunduk dan taat pada keputusan atau peraturan dan menjaga nama baik persyarikatan. Tunduk dan taat pada keputusan garis miring peraturan. Produk PP Muhammadiyah harus dipatuhi. Nek ora dipatuhi kartunya balik napa ae. Ngesuk. Iya, Mbok. Aku mikir golek kartu Muhammadiyah ana tulisannya ora napa. Mbok nek sing lawas, ana sing lawas kasih tanda tangannya Pak Air Farudin apa siapa? Kalau saya tanda tangannya udah Din Samsudin ini. Karena pembaharuan sing lawas mien tugel yang mungkin lama kayaknya ada tulisannya itu yang pakai kertas biasa dilempit ya. Sing duwe lawas ora usah dirubah, main klasik antik malah nek perlu ditempel nang ngaring dinding dilaminating nang figura kelas-kelas. Kowe mbok lucu wong Muhammadiyah orang mengikuti Muhammadiyah. Siapa Muhammadiyah itu? Adalah orang yang simpatisan terhadap Muhammadiyah dan orang yang memiliki kartu Muhammadiyah. Dan ngerorasi dhewek wong Muhammadiyah sing arep sapa? Keputusan PP sing arep nglakoni kanan-kanane sapa jajal? Kanan-kanane. Ya kita warga Muhammadiyah. Wong liya kon mengikuti ya angel. Ya kadang-kadang melu siki karena ngepasi misalnya berbarengan Arafah kita dengan wukuf di sana. Pas ngepasi, tapi Muhammadiyah ora anu melu ngana ora, hitungane dhewe. Barang siapa melihat bulan maka berpuasalah. Muhammadiyah wis bisa ndeleng bulan.
Jadi 0,1 derajat oleh Muhammadiyah itu dianggap sebagai wujudul hilal, udah masuk bulan. Orang bisa dikontak-kontak. Orang nggak kriteria sekian derajat, orang Muhammadiyah bisa ndeleng bulan. Jadi nek ana lampu hijau, senajan hijaunya setitik dok, cara Muhammadiyah gue wis mlebu, wis uli melayu. Nek kana gue, nek lampune wis padang, wis kena keton, bisa dikeker karo mripat sing jelas gitu. Dengan kriteria mungkin kelipnya itu agak lama karena karenanya kelip begitu. Nah Muhammadiyah begitu kelip sendiri dok, oh ya wis tanggal melayu kita begitu. Jadi ini adalah perbedaan kriteria. Nek wingi ora dirubah kriterianya barang dia wingi, tapi nak dirubah jadi 3 derajat ya angel diteleng. Nah ini kriterianya itu. Wis balik maning. Ini tunduk dan taat pada keputusan atau peraturan dan menjaga nama baik persyarikatan. Aja ngisi-ngisi Muhammadiyah. Kudu melu Muhammadiyah badane, kudu melu salat raweh Muhammadiyah, kudu melu apa-apane Muhammadiyah. Wondene ora cocok karo Muhammadiyah meneng. Metu. Ya, menang lah. Ora metu kasar. Menang. Ya kadang-kadang kan mungkin saya juga ada yang nggak cocok, misalnya apa tentang kayak dulu Pak Iskandar kan pernah sering berbeda itu ya, Pak Iskandar secara pribadi berbeda dia, tentang sesuatu misalnya. Ya kita sebagai yang di AUM ini ya kita tidak usah menyampaikan kepada orang lain, tidak usah mempublikasikan, apalagi pamer malah begitu. Kemudian statusnya misalnya keputusan pemerintah NU dan lain sebagainya, wukuf puasa Arafah hari Sabtu, Idul Adha hari Minggu. Ya Muhammadiyah tidak merasa paling benar Muhammadiyah, tapi ini sudah keyakinan dan harus dilaksanakan oleh siapa? Warga Muhammadiyah. Warga NU ya ora mungkin lah, ora terikat. Umpamanya ada kesamaan dalam pandangan itu ya bukan karena dia Muhammadiyahnya, tapi karena pemikiran produk hukumnya itu yang memang diakui. Jadi kita ini harus tunduk dan taat pada keputusan dan menjaga nama baik persyarikatan. Di sini yang menjaga nama baik Ponpes Darul Ulum. Ustadz Darul Ulum masa misalnya boncengan karo wong sing lagi dirasani randa misalnya nangaring kampungnya kan. Itu kan jadi perguncingan ya, kecuali dalam keadaan darurat kan ya, itu ya dimaklumi. Yang namanya darurat itu sekali 2 kali. Nek anu sampe dina yo darurat kowe jenengane ya. Ugi bengi-bengi lah kasih dudukna barewang misalnya ya, bismillah bisa dikancani. Kemudian yang kedua, menjadi teladan yang utama bagi umat Islam. Panjenengan itu teladan, uswatun hasanah. Muhammadiyah itu di mana-mana, ini yang berat Pak. Pimpinan Muhammadiyah itu selalu yang terbaik Pak. Sekarang yang terbaik siapa? Pak Haidar Nasir. Wongnya kalem kok kayak nek ngendika ya biasa-biasa saja, tapi luar biasa kebaik. Jadi pimpinan Muhammadiyah itu berdasarkan menurut penilaian warga Muhammadiyah itu yang terbaik. Pimpinan itu banyak ya, kan ada 11, kadang ada yang 9, yang penting ganjil. Nah itu yang dianggap terbaik. Maka ini menjadi contoh. Nah panjenengan juga sebagai warga Muhammadiyah ini menjadi teladan ya, kita sebagai orang Islam sebenarnya semuanya menjadi teladan bagi yang lain. Maka kita ini hendaknya menjadi ya, mungkin kita kan tidak mungkin jadi contoh dalam segala hal, tapi secara umum kita ini ada sesuatu yang bisa dijadikan contoh yang baik ya, contoh utama bagi anak-anaknya, bagi anak didiknya, kemudian bagi masyarakat pada umumnya. Contoh yang baik. Karena contoh itu kan dakwah paling gampang, nggak usah kebanyakan ngomong kayak saya. Itu contoh nih saya.
nggak usah ceramah jenengan orang supaya pada ke masjid, jenengan rajin ke masjid itu sudah luar biasa, lebih dari saya ngomong. Saya ngomong sampai berkali-kali, panjenengan sudah ke masjid itu lebih efektif. Waalaikumsalam. Monggo Mas Kiai Dr. Andes Haji Muhammad Hasan. Amin. Kawit zaman kuliah tekan segi ajek kok ya. Ajek gagah sinom ya. Sudah aktif ya. Dulu yang training di EMM ini seniornya ini Pak Hasan itu. Oke. Kita lanjut. Miki tekan apa miki Pak Bambang? Lagi cerita apa miki? Teladan. Ya teladan. Ya kita menjadi teladan. Sekarang itu kita mengalami krisis keteladanan. Sing arep contoh dhewek siapa? Sing contoh dhewek siki santri Darul Ulum. Ustaz-ustaz Darul Ulum siki. Santri Darul Ulum apik-apik. Jadi di antara orang tua menyekolahkan, memondokkan ke Darul Ulum karena bocah apik-apik. Itu diantaranya. Nah ini dijaga. Bocah apik atau muridnya apik, santrinya apik karena apa? Gurune apik-apik. Amin ya robbal. Gurune menjadi contoh yang baik. Nah, gurune kalem, gurune ngendikane apik dan seterusnya lah. Ustaz Jasmadi, mohon maaf nyun sewu, itu bukan seorang yang seperti lulusan Madinah, Kairo, mohon maaf. Tapi beliau itu punya moto yang sering kita baca bersama itu kan ya, salah satunya itu adalah ilmu, apa itu, iman dan akhlak. Ini kan ya, maka ini akhlak ini menjadi sesuatu yang Nabi Muhammad diutus ke dunia ini bukan menjadikan orang-orang supaya umat Islam pinter-pinter kon ngapa sugi-sugi, ora. Innama bungistu liutammima makarimal akhlak. Maka kita ini menjadi suri teladan. Siar contoh siapa sih Ki Angel boleh contoh. Malah kita lagi ramai lagi viral yang Jawa Timur. Anak kiai ini tuh beruber dipepek-pepek nangaring polisi nangaring warga karena terjadi kasus. Saya nggak baca isinya itu, saya olah gila. Tapi terakhir tadi saya ini ada clear tapi belum saya baca itu. Itu katanya fitnah begitu. Ya udah menyerahkan diri. Tapi terakhir saya lihat itu fitnah. Itu nggak tahu lah saya. Ya termasuk yang tidak suka dengan berita-berita yang ini. Ya judulnya tok ngerti tok. Kayak kemarin anaknya Ridwan Kamil, ya wis ngerti tenggelam meninggal ya wis lah, itu sudah takdir Allah. Orang pengen apa maning karo pancare masuk oh lagi pirang-pirang bumbune sing cair ya YouTuber. Menjadi teladan utama, beramal dan mencapai tujuan persyarikatan. Muhammadiyah itu tujuannya apa? Menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Gue tujuan Muhammadiyah. Nah kita ini beramal dan mencapai tujuan persyarikatan. Jadi kita ini ya bareng-bareng. Muhammadiyah itu bagaimana? Satu, gerakan Islam. Maka ini yang guru-guru yang berbasis agama ini ya tinggal dijaga, ditingkatkan. Yang belum atau tidak berbasis agama ya kita sambil belajar tentang keislaman. Belajar sedikit ini gampang ya. Kalau ini di YouTube ada, di Google ada, pokoknya kepenak banget zaman siki yakin. Kepenak banget masalah. Belajar zaman sekarang. Saking kepenaknya kadang-kadang pada males belajar ya. Engkau nang YouTube tulis anak, nang Google tulis anak. Ibu-ibu harus masak ya klik. Nah, cara masak rendang sapi. Nah, klik. Ngesuk sih harus boleh misalnya 2 kilo. Nah. Ya belajar agama aja kalah diklik nah ini. Oh bagaimana pandangan akikoh kurban menurut ulama, klik nanti akan keluar pendapatnya. Ustadz Adi Hidayat ada, Buya Yahya ada. Nah dari Muhammadiyah bagaimana?
ya belajar. Jadi ketika kita ini ya meskipun tidak hafal tapi kan kita jadi ngerti mudeng. Oh, relevansi akikoh dengan kurban itu seperti ini gitu. Nah, kita bisa mengikuti pendapat yang kita anggap rojih, yang dalam bahasa kita itu ada majelis namanya majelis tarjih. Jadi majelis tarjih itu jejerna pendapat yang dianggap paling kuat yang diputuskan. Dan majelis tarjih bisa berubah putusannya. Apa bisa kalau jenengan usul ke majelis tarjih punya dalil yang lebih sharih, lebih makbulah dalam bahasanya itu, nanti tarjih akan mengubahnya. Monggo jenengan misalnya tentang apa, ke PP saja, surati atau apa bagaimana, nanti dirubah. Contohnya apa dulu, tentang foto itu haram dulu, fotonya Kiai Jamal Dahlan itu tidak boleh dipasang. Nah setelah melalui kajian-kajian dan lain sebagainya dirubah, akhirnya diperbolehkan. Maka sekarang kan ada foto itu ya di sekolah-sekolah Muhammadiyah, dulu nggak boleh, hadisnya ini, Qurannya ini dan sebagainya. Setelah kesini-sini dari berbagai macam pertimbangan itu bisa dirubah. Nah gerakan Islam tadi ini, jadi ya ustadz-ustadzah ini ya sambil terus belajar ya, karena belajar itu bukan semata-mata main kon pinter utawane kon dadi guru utawane apa, tapi memang sudah dijanjikan oleh Allah tadi yang saya sampaikan surat Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah ayat 11 itu. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Ya. Dan ini sekarang kita harus menggalakkan yang ini. Dan sekarang madrasah, sekarang pondok pesantren ini sedang mendapat angin segar, apalagi pasca pandemi dengan adanya ketergantungan terhadap ini HP ini, mumet sekali orang tua sekarang, mumet sekali sekarang orang tua. Jadi anak itu seperti bukan anak sekarang. Maka kata Jalaluddin Rumi itu, anakmu bukan anakmu, anakmu adalah anak zamanmu. Wong tua karo anak itu sekarang kadang-kadang pada sisi-sisi tertentu seperti bukan anaknya. Wong tuane nyekel HP, anaknya nyekel HP. Nang sandinge suwe berjam-jam orang anak tutur sapa. Wis padha kajian kabeh guyu-guyu dhewek, mesem-mesem dhewek. Nah, ini pesantren jawabannya. Ya mari ngene, misalnya dina apa memendam rasa rindu sekian hari ketemu dengan anak, itu luar biasa. Makanya nanti dijaga karena sekarang banyak. Kemarin dari Cilacap ya, Jasmati itu teman saya juga ada. Boleh-boleh takone maring aku, balongan iku Ustaz Adib sana nomor ya, aku bae dongnya kudu takon gisit aku ya. Alhamdulillah. Padahal dia ada yang dekat itu. Kenapa dia milih ke sini? Karena kepercayaan. Ngandel kalau Ustaz Jasmati. Nah, ini nanti akan lama-lama begitu. Bisa jadi nanti kita separuh diterima, separuh nolak. Kalau sekarang diterima semua ya Pak Bambang ya? Enggak. Apa? Enggak. Apa ada yang di ini? Yang ditolak itu 75. Oh gitu ya. Ditolak di mana itu Mbak? Ya kan pendaftarannya kan 150. Oh gitu. Oh pendaftarannya ya. Luar biasa. Kan ditolak gitu. Kalau deling nambian kan pernah ana sing kae bonus-bonus ya, kae mau ana sing melu gak apa kae ya. Waktu kemarin ada acara sebelum Ramadan itu. Guru saya berapa itu Ustaz Jasmati Bang Share ya? 4,5 juta ya? Apa berapa? 9 juta. Yang bagi siswa baru itu sing tulisan gede kae lah dibagi-bagi kae. Sudah ada yang dicairkan, Pak. Hah? Sudah ada yang Oh ya sudah ada ya, syukurlah. Mau kana sing gue ya, aku sih duwe peyam ya tahu lian aku ya. Kupanya masih enggak itu? Hah? Iya, masih ada kayaknya loh. Bawa sini. Iya. Anakku jebule nembe kelas 5 siki. Syukur kok gelem maring nek konek ora ya maring luar kana sing ada bisa. Nah, ini Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, jadi kita ini terus belajar. Guru bahasa Inggris bisa ngerti ilmu agama lebih hebat kan daripada guru agama ya sekaruan lulusan agama sekolah agama, tapi ada guru bahasa Inggris, guru geografi bisa ngerti ilmu agama kan luar biasa. Contohnya sama Pak Sepul, Gus Ipul aku nyebutnya. Guru geografi untuk guru agama itu. Tadris. Hah?
Iya. Iya Pak Hasan. Tadris Apa? IPS. Tadris ya? IPS. Apa ya? Iya. Oh bukan jurusan PAI ya? Tadris IPS. Nah kan hebat ya. Nanti yang lulusan-lulusan yang lain juga begitu. Jadi nanti bisa menganalisa, bisa menyampaikan transcend itu yang ilmu pengetahuan dalam perspektif Al-Quran itu sih bisa nerang-nerang kan anu guru-guru sing kaya gue. Proses kejadian manusia itu kan bisa menerangkan guru biologi. Ya, mangsane gue. Kok ayatnya dicantumna ya dari air yang memancar kemudian jadi segumpal darah, kemudian segumpal daging dibungkus dengan tulang dan sebagainya. Sing bisa nerangna kan kae, aku nerangna ya pelok, jeret-jeret tok. Beda ya, ini misalnya. Atau yang lain tentang fenomena hawa panas, hawa dingin. Kan ora paham anu guru agama nerangna. Tapi nek sing nerangna guru apa ki berarti nek angin masane gue. Angin, hujan, geografi apa ya? Ya. Apa fisika, kimia dan sebagainya, teori-teorinya. Nah itu diantara. Jadi mari kita bersama belajar tentang keislaman ini. Kemudian gerakan Islam, gerakan dakwah. Jadi kita ini menyerukan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Kapan kita amar ma'ruf nahi mungkar? Selawase, nganti mati. Selagi bisa kita ini. Dan ini juga saya kira sudah kita laksanakan, tinggal kita bertahan. Amar ma'ruf nahi mungkar. Siki Bapak-Ibu sekalian, ini mohon maaf ya saya karena dengan ustadz-ustadzah itu amar mungkar nahi ma'ruf lebih banter timbang amar ma'ruf nahi mungkar. Kemarin saya baru diajak di WA oleh seseorang. Pak Masyur kesini Pak, kepengen menjenang remuk apa ora? Waduh, kenapa ki ya? Aku ini sok menjawab kan hahaha gitu. Lah urusanku lah, aku mikir sing enteng-enteng bae, sing enak-enak bae ya. Ora kayak kudu ngene saya ke sana itu. Ngobrol-ngobrol, sebelahnya Pak. Sekarang banyak dijual bebas pil koplo di Majenang. Jenengan ngerti? Tahu menangin apa dereng? Itu priwe Pak Mas Kurge ya diterusna apa priwe ke. Sehingga kemarin sempat ada viral itu tulisan Bupati tolong diusut Majenang jadi basis penjualan ganja apa narkoba dari Aceh begitu. Kemarin ramai itu. Tapi berapa jam toh apa berapa ini dicopot kelihatannya. Nanti bisa ribut. Ya. Ya apa ya? Amar mungkar nahi ma'ruf. Nek sing liyane kanang-kanang ge kanang-kanang dulur redaksi sing pada nang-kanang kae pada nang panggung-panggung kae amar ma'ruf nyambi mungkar. Lagune takwa atau lagune keramat tapi karo goyang-goyang kuwi jenengane amar ma'ruf nyambi mungkar. Iya lagune kan apik keramat itu isinya ya. Atau lagu apa kadang-kadang lagu la ilaha illallah karo goyang-goyang iki piye iki iki zaman siki ki Bu. Siki wis ora aneh, ora isin wong. Saya menyatakan gay, saya menyatakan lesbian, ora isin. Nek yen tulisin lah. Umpet-umpetan tutupi raine karo tas karo kipas iki ora ya iki gagah. Hak asasi. Kalau kita tidak semangat ya wis enteng. Gerakan dakwah, maka kita berdakwah ya sebisanya. Saya termasuk dakwah lewat YouTube saya dulu cita-cita pengen jadi penulis, tapi nulis katanya orang bisa baik ya sih ya gitu. Ya di YouTube lah mudah-mudahan nanti menjadi ada sedikit buat tinggalan kebaikan itu. Kalau panjenengan bisa menjadi penulis, ulama-ulama dulu itu tidak ada yang tidak nulis. Tapi ya memang berat ya nulis ya. Saya dulu penulis waktu kuliah, penulis produktif saya. Kuliah banyak buku-bukunya dari nulis itu. Tapi bahasa Bali kayak uteknya kayak mandek kayak orang bisa diskusi. Ngulit-ngulit buku meden angel gitu dan sebagainya gitu.
Sehingga akhirnya begitu ada COVID, caranya ngupload YouTube kayak begitu ya, aduh jadul-jadulan baik ya, kayak asal ngupload ya. Nah, yang berikutnya dinamik gerakan Islam, gerakan dakwah, gerakan tajdid, pembaharu di dalam mengembalikan pemahaman keislaman. Dan sekarang banyak pembaharuan Muhammadiyah yang sudah diikuti oleh yang lain. Sekolah siki Muhammadiyah wis akeh sekolah liyane sing luwih hebat. Oke. Organisasi siki wis akeh sing luwih hebat. Siki nang Muhammadiyah sing janane kematian wis ora medangan anu wis akeh. Ora nang Muhammadiyah. Tok mientri Muhammadiyah tok sing ora medangan, ora ngapa ora madang. Siki wis akeh pada baik. Bahkan ada komunitas tertentu sekarang yang wong NU tapi traweh 11. Nang daerah yang diwingi kuwi nang kono anu akeh. Jadi wong NU Pak, tapi traweh 11 ya. Nah, ini diantaranya. Sehingga sekarang ini banyak mengalami kemajuan pada teman-teman kita ini stagnan. Nah, ini. Maka kita ya dari Darul Ulum ini nanti diharapkan kita bisa memunculkan pembaharu. Karena anak didik kita nanti bisa ada yang jadi ulama, menjadi mujadid dan mujahid yang mereka itu akan menjaga. Karena Islam itu maju karena dua hal. Satu karena jihad, dua karena ijtihad. Jihad itu artinya adalah sungguh-sungguh dan seterusnya. Ijtihad itu ya mengembalikan pemikiran kepada yang sebenarnya. Dan Muhammadiyah siki wis diakui. Wong akeh sing melu Muhammadiyah. Pemikirannya kan begitu sekarang. Nah ini, malah siki Muhammadiyah karena di satu sisi siki ketinggalan. Nah ini tiga gerakan yang sering kita kemudian melaksanakan dan mendukung usaha persyarikatan. Ini yang kedua. Jadi melaksanakan garis miring mendukung usaha persyarikatan. Jadi Muhammadiyah kegiatannya apa ya kudu melu. Sepanjang kita tidak ada uzur, kudu mangkat, kudu melu. Apa ya gue ya? Kecuali ada uzur kan beda lah. Oh pengajian misalnya seminggu pisan nang are nikmatul. Ya aja babar blas ora tau mangkat. Kaya ora tau krungu, kaya ora tau weruh, kaya ora tau liwat. Mau jalan sok liwat kae nang ae aku sok mengamati lah. Oh iya misal. Mangkat. Minimal ya sebulan bisa. Ustaz Habib Ghazali misalnya minimal ya kuwi lah. Syukur bisa tiap minggu mangkat. Sing lebih sibuk timbang jenengan anu akeh. Tapi ya mangkat bae. Pak Saiful ya kaya apa sibuk. Aku ngeliat waktu kok pengen kumpulan rapat awan ora bisa rong minggu kiye. Sehingga wingi rapatnya terpaksa bengi. Bengi. Karena sebelum masuk kepala sekolah ini harus sudah pernah kumpul. Nah ini kita harus mendukung. Termasuk besok sholat Idul Adha ya mangkat dina setu golek tempatnya yang orang ngerti takon. Nek orang mangkat dina setu umpamane kemana melu-melu meneng. Aja mau nih aja pamer malah ngeser ngono lho. Nganggone batik Muhammadiyah salat Id di kuwono. Ini yang kurang pas. Berarti itu kan mengingkari diri sendiri. Wis janji kayak gue mendukung usaha persyarikatan termasuk besok usaha-usaha kita ini adalah di Miki orang itu jenenge apa? Nggih, dilanjut ya. Jadi ini siapa ini? Maka Muhammadiyah Menjenang ini kalau bisa besok ini adalah semangat-semangat, mangkatan dan lain sebagainya. Aja ditakoni Darul Ulum mangkatan ora-ora. Sing mangkat kae tok. Sing ora tau mangkat sapa ngaku. Jika nanti yang tidak pernah berangkat Pak Bambang besok kita panggil
di Jagongna ya yang ada masalah dipanggil itu. Di SMK dulu juga pernah ada itu, dipanggil oleh kepalanya. Lawang harus kena anak kegiatan pengajian Muhammadiyah malah melu ngajak maring jamaah liyane. Pas waktune bareng lah ya kurang pas ya ini dia. Jadi ini diantaranya ibu-ibu sekalian, mari kita kuatkan kembali ya yang sing sempurna menjadi Muhammadiyah ya orang nanalah. Saya yang dari kecil itu adalah kebetulan interaksi Muhammadiyah, ya tidak merasa paling Muhammadiyah, tapi kan saya punya kewajiban untuk menyampaikan, mengingatkan hal ini. Kalau di sini mohon maaf yang paling menjiwai ruh Muhammadiyah itu Ustadz Jasmadid dan Ustadz Dr. Andes Haji Muhammad Hasan. Bapak ngerti ketmien Pak Hasan, pokoknya ya. Nah kita ini ya masih Muhammadiyah anak sing 75%, anak sing 70%, anak sing 50%, malah anak sing 40% mungkin ya. Ya kita mengukur diri masing-masing. Kalau dulu yang saya salut sekali si Majerang itu ya Pak Kumar itu ya. Memang kesini-sini kita yang kader yang asli itu hampir tidak ada. Kader yang orisinil asli dari kecil Muhammadiyah itu ya berkurang. Kebanyakan kader-kader yang sudah besar, sudah tua, kemudian aktif di Muhammadiyah dan lain sebagainya. Kebanyakan begitu. Maka Muhammadiyah warnanya kadang-kadang menjadi berubah. Sebagaimana IPM juga berubah, NA juga berubah. Oh, nek mikir liyane Muhammadiyah malah prihatin maning. NA-ne kayak apa, IPM kayak apa, ICI juga seperti apa. Untuk tingkat Cilacap, menjenang esih mending. Sana-sana. Nah, ini Bapak Ibu dan saudara sekalian, sehingga kita perlu untuk menggiatkan kembali usaha persyarikatan. Jadi nanti kita tidak berpikir seolah-olah kita ini sekolah kayak mulang nang sekolah negeri, kayak mulang nang ngaring sekolah umum. Kita berada di lingkungan amal usaha Muhammadiyah. Yang panjenengan sami sudah mengikrarkan diri menjadi salah satu tenaga di dalamnya. Karena sekarang kita juga mengalami krisis kader Muhammadiyah. Kita banyak berharap lahir dari amal usaha Muhammadiyah. Periode ini masih banyak kita dikelilingi oleh orang-orang hebat di luar aum. Pak Sepul ya kan di luar aum. Ustadz Rubiat, kemudian ustadz-ustadz yang lain banyak di luar aum. Tapi nanti ketika kita dari luar aum tidak ada kader ya wis garing. Maka kader inti yang utama ini dari lingkungan Muhammadiyah diperkuat. Maka saya mendorong nanti Ustadz Jihad, Ustadz Jasmati dan yang lain-lain. Dan juga ini ibu-ibu ini saya juga kadang-kadang bingung ngisi pengajian ibu-ibu siapa ya? Sing fasih dalile penyampaiannya kepenak kayak gue. Oh iya gue di antaranya gue calon doktorat dan sing ora makan. Ya, nanti seiring proses perjalanan insya Allah nanti akan terlahir dari Darul Ulum ini insya Allah. Termasuk saya juga mendorong anak saya juga abot banget gitu ya. Tapi udah mulai yang besar ini mulai dia kelihatan menjadi intelektual kelihatannya arahnya itu yang gede itu. Saya dorong nanti kalau bisa mau doanya supaya bisa jadi pengembangan intelektualnya kelihatannya cocoknya ke sana. Ini yang nomor 2 yang repot banget ini memang ya PR besar bagi saya nomor 2 itu. Mungkin panjenengan juga ya merasa sama saya juga orang tuanya begitu. Nah ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah, ini diantaranya. Kemudian hal-hal yang berkaitan dengan teknis di sekolah nanti oleh Pak Bambang, oleh Ustadz Jasmadi, Ustadz Ali Sabanah ya. Tadi untuk kalau Darul Ulum ini nanti bisa menjaga istiqomah dalam iman, ilmu dan akhlak itu, insya Allah akan menjadi semakin maju, semakin besar, semakin hebat. Tapi kalau ada yang kendur, nah ini, maka sekarang itu tidak ada orang hebat yang bisa berdiri sendiri, tapi yang ada sekarang adalah tim yang hebat.
Ya Ustadz Ali mungkin tidak hebat ya, tapi kalau timnya hebat maka insya Allah nanti akan semakin maju berkembang. Nah, saya kira demikian dulu Pak Bambang ya, penyampaian dari saya sebagai ya pembekalan termasuk buat diri saya. Nanti saya juga akan sering, tadi sudah disampaikan, untuk kegiatan-kegiatan berikutnya kita akan terus berusaha menggiatkan khususnya dari Aum, karena Majerang ini termasuk yang Aumnya paling banyak sekabupaten Cilacap, maka tugasnya juga semakin berat. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.